Sidang lanjutan kasus kematian Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 29 Juli 2024. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan 6 saksi, di antaranya adalah orang tua almarhum yaitu Angger Dimas dan Tamara Tiasmara. Tamara hadir bersama sang ibu yang juga menjadi saksi. Majelis Hakim kemudian meminta Tamara untuk kembali menceritakan detik-detik terjadinya peristiwa yang merenggut nyawa Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Dan saudara jelaskan juga bahwa terdakwa ini dijelaskan bahwa tidak punya keahlian khusus atau sertifikat sebagai orang yang biasa untuk melatih ataupun mengajari orang untuk berenang. Gitu. Ada tidak saudara pernah mengingatkan kepada terdakwa dan hal tersebut, ataupun juga bentuk kekhawatiran seorang ibu bahwa melepaskan anaknya untuk berenang ataupun juga nama dilatih sama orang yang tidak punya keahlian terhadap berenang tersebut. Pernah saudara lepaskan itu? Sering ya mulia, kan saya sering ngomong sama terdakwa, dan dia jangan terlalu dipaksa renang. Dan dia anaknya akan capek, beda sama anak kamu. Mungkin anak kamu sudah biasa. Dan dia waktu di jantung kondisinya udah menggigil, ya mulia, udah biru-biru. Masa tertekan dengan terdakwa selama berdua ataupun juga selama mereka berjalan bersama. Mereka tak pernah berdua tanpa saya, baru hari itu, ya mulia. Baru hari itu, dan saya tidak tahu kalau mereka mau berenang. Baru hari itu saja. Saya tidak Jadi tahu. saudara tidak pernah melepaskan anak saudara untuk berjalan bersama dengan terdakwa tanpa ada saudara ya. Jadi artinya saudara pastikan bahwa anak saudara tersebut selalu di bawah pengawasan saudara ya apabila berjalan dengan terdakwa. Betul ya mulia. Ada tak? Jadi saudara tidak sempat untuk bertanya apakah dia enjoy nyaman atau tidak dengan terdakwa. Anak saya kurang suka dengan Kurang suka. terdakwa karena terakhir pernah di rumah saya terdakwa itu marah-marah sama saya di depan anak saya. Waktu itu kebetulan terdakwa lagi ngambil handphone saya yang mulia. Kebetulan banget terdakwa ini kalau berantem sama saya suka ambil handphone saya. Nah hari itu di rumah saya ada cekcok sama dia. Terus dia nanya sama saya, kenapa mama? Handphone mama diambil lagi ya sama Uncle Fadi. Gitu. Iya, handphonenya lagi diumpetin gitu. Jadi saya nutupin ke dia. Tapi dia di situ marah, dia nanya ke nenek juga, maksudnya kenapa HP mama diambil. Terus waktu terdakwa pulang, dan itu juga nanya ke saya, kenapa kalau tadi saya ambil HP mama gitu. Dan itu pernah ditanyakan langsung kepada terdakwa oleh anak saudara. Saya tidak tahu ya mulia, saya tidak mengetahui apakah dia pernah nanya langsung ke terdakwa apa tidak. Saudara pernah bertanya kepada terdakwa bagaimana dia terhadap kalau saudara lihat sendiri hubungan dia terhadap iya. Nilai dia Dante, Iya. saya namanya. Dan dia juga ngomong langsung ke saya. Dia bilang terapi saya terlalu manjain Dante. Anak kamu kalau gitu terus lama-lama jadi bencong. Ini anak nih lembek banget kalau lama-lama jadi bacil loh kalau gituin terus gitu. Di situ saya mulai kayaknya saya mikir berarti terdakwa kayaknya nggak suka sama Dante karena waktu kejadian saya tahun baru yang mulai 31 Januari saya tahun baruan. Di situ kita janjian mau staycation dengan teman-teman terdakwa juga yang mulia. Tapi di situ terdakwa meminta saya untuk saya tidak membawa anak saya, di mana di situ ada anaknya terdakwa. Saya langsung mikir kenapa dia nggak bolehin saya bawa Dante. Akhirnya di situ saya inisiatif sendiri, saya buka kamar sendiri dengan Dante. Saya bareng Dante. Di situ saya mulai mikir kayaknya dia ada apa ya sama Dante. Kok saya mau staycation rame-rame dengan anak terdakwa dan di situ juga ada anak-anak lainnya, kenapa Dante nggak boleh dibawa? Kan padahal itu momen tahun baru gitu. Ya, chat saya dengan teman saya Januari jauh sebelum kenal dengan terdakwa. Iya aja. Dia chat, terus dia marah sama saya kayak ngapain chat kayak gini sama dia, terus handphone saya dibanting total rusak nggak bisa nyala. Oke, itu kejadian yang pertama. Terus ada kejadian apa lagi? Itu saking banyaknya kejadian setelah itu mulai kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Terus yang Itu paling dimulai saya kapan kekerasan fisik? Bisa saudara ingat? saya lupa, tapi setelah Juli itu banyak sekali kekerasan fisik dan yang paling saya ingat yang terakhir itu antara Juli atau Agustus 2023. Agustus 2023 ya? Ya. Antara Juli Agustus Antara 2023. Juli atau Agustus 2023 kita
kosong. Selain itu jangan ini. Diinjak di bawah mobil ini yang boleh jadi kan kita di dalam mobil. Selama berapa lama itu? Itu saya waktu itu kan lagi mau nonton jam 8 malam. Mau nonton jam 8 malam. Gak jadi karena saya disisa dulu di mobil. Oke, saudara pergi jam berapa? Saya dari rumah mungkin habis maghrib. Habis maghrib. Itu dari perjalanan. Nonton di Saudara kelas. berdua saja. Saya berempat yang mulia. Berempat siapa aja? Ada supirnya, saya terdakwa supirnya Eki dan Eki. Ada supirnya Eki. Dua. Dan Eki ini siapa? Eki dan Eki, kalau Eki ajudannya. Oke. Nah kemudian di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu dia telepon saya yang mulia seperti biasa. Terus dia dapatlah ada chat saya, dapat chat. Di situ dia marah-marah, benar-benar marah. Terus saya dipukul sampai udah sampai di mall itu, mall apa? Kompas. Kita di mobil, ya kita di mobil. Kita nggak turun karena dia masih mukulin saya terus. Oke. Mukulin saya, akhirnya balik lagi ke rumah. Balik ke rumah siapa? Balik ke rumah terdakwa. Balik ke rumah terdakwa. Tetap dengan kekerasan dalam mobil sampai saya diinjak-injak di bawah tengah-tengah mobil itu. Ya saya diinjak terus pas yang dekat rumah terdakwa kuping saya perih gitu. Saya bilang sama terdakwa kuping saya. Jadi yang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini pilihan sama Eki dan Eki tadi? Dilihat oleh Eki dan Eki tapi mereka diam aja karena mereka bekerja sama Oke, terdakwa. oke, gitu ya di apa dipukulin sampai di bawah itu berapa lama tuh durasinya? Sebetulnya Jam 8 jadi nonton. jam 8 jadi nonton pas sampai rumah juga berlanjut sampai saya dengar azan subuh. Sampai azan subuh. Dari Dari jam jam 6 sore, berapa? jam 8, sekitar jam 8 sampai pagi. Ya tapi nggak terus-terusan ya mulai ada berhentinya nanti mulai lagi berhenti dia mulai lagi. Saya nggak bisa kabur karena di rumahnya dikunci. Rumahnya saudara dikunci di rumahnya. Dikunci, iya. Saat itu dia harus Saya sampai udah bilang ambil aja handphone saya, ambil aja saya mau pergi dari sini. Tapi tetap harus ditarik, ditarik. Kemudian saudara tadi mengatakan juga sering diambil handphonenya. Kemudian tuh saudara mengatakan tadi ada saya dengar saudara buka rumah, buku mana? Dua apa namanya? Bos balik ke Jadi waktu itu itu kapan? saya lupa tanggal berapa. Jauh nggak sebelum kejadian maaf ya, saya ingat Setahunnya di kan kejadian 27 Januari itu jauh nggak sebelum itu? tahun 2023 akhir. Ya mungkin saya lihat saking seringnya ya Pak. Saking seringnya ada cekcok seperti itu. Dan selain itu saya lagi ada pertengkaran, saya lagi berantem dan saya tidak mau menemui terdakwa. Terdakwa kebetulan ada di rumah saya, di depan rumah saya, akan di mana saya tidak tahu. Dia chat keluar nggak lo? Kalau lo nggak keluar, gue bakar rumah lo, gue bunuh anak lo, gue bunuh nyokap lo, gue sebarin video lo saat rumah lo, gue PH lo. Dimana itu ke produser saya, ke tim syuting saya, dia macam saya seperti itu. Oke. Nah, Tapi dari situ chatnya di delete everyone. oke, tapi kata-kata itu ada ya. Ada dan saya sudah sepakat lagi. Pas terdakwa telepon itu sebelahnya ada saya ada di loudspeaker. Waktu teleponnya dimatiin, mama bilang sama saya, yakin kamu mau nikah sama orang kayak gitu? Pacaran aja kayak gini nanti mau pas nikah. Terus aku bilang sama mama, gak apa, aku juga gak mau. Tapi itu sama keluarga aja gitu Pak. Tapi kalau di depan terdakwa, ya saya berusaha untuk baik-baik aja karena saya takut. Karena saya takut dengan ancaman-ancamannya. Dan kalau saya lagi putus sama dia, ada aja gitu loh Pak. Misalkan saya lagi di lokasi syuting, tiba-tiba dia datang di lokasi. Oh. Dan itu membuat saya ditegur oleh pihak saya waktu itu karena membuat keributan di lokasi. Nah, saya ingat. Jadi saudara itu tidak mau putus sama terdakwa ini Karena karena takut yang mulia. takut dan pernah datang ke lokasi syuting. Kalau saudara diputusin, Jadi kita lagi putus waktu itu, terdakwa datang ke lokasi saya dengan pokoknya bikin saya terganggu di lokasi karena scene saya yang harusnya saya take, tapi jadi kejeda dan bikin saya ditegur sampai ke manajer saya ditegur juga. Nah itu terdakwa dengan alasan mau minta handphone saya untuk pindahin datanya. pindahin data handphone saudara ke Saya kurang tahu yang lain itu alasan dia selalu dipakai setiap ambil handphone saya. oh jadi terdakwa ini sering mengambil handphone saudara untuk mengcopy Dan data-data di handphone saudara. katanya mau menghapus foto dia dan anaknya. Saya sudah pernah menghapus yang mulia tapi tetap handphone saya diambil. Jadi untuk saya itu hanya alibinya dia. Oke, siap. Oke, jadi nah kemudian saudara tadi mengatakan nanti kalau gitu jadi bencong teman-teman kayak Rahis nanti yang terlalu dimanja, sobat jangan terlalu lebay
seringkah si terdakwa ini berada? Sering yang boleh. Contohnya seperti apa? Parenting seperti apa? Ini Pak, jadi misalkan lagi main di rumah terdakwa ya. Nah, dan ini kalau makan kan harus makanannya gitu aja karena emang saya masakin. Dan ini emang saya nggak boleh buat makan di luar. Emang kebiasa dari kecil. Jadi dan dia juga biasa dengan makanan saya. Kemanapun mau ke restoran pun saya bawa makanan sendiri dengan makanan yang saya buat. Terdakwa bilang ini kalau anak begini terus lama-lama jadi kayak Faiz dibecong. Faiz siapa? Teman saya dan teman terdakwa. Oke. Jadi memang Dia kurang suka dengan cara parenting saya. Lagi kalau Dante sakit, saya kan berarti baru bilang dikit, saya langsung ke IGD. Berarti baru batuk dikit langsung ke IGD. Dia komplain, dia bilang kamu ajarin anak banget sih. begitu ya. Tapi hubungan antara terdakwa ini gimana sih? Almarhum Dante ini tahu nggak? Kan akhir-akhir ini saja. Karena kalau sebelumnya saya jarang bawa Dante ke terdakwa. Jadi kemarin semenjak liburan sekolah di Desember